Tidak semua, pasti ada. Kalau saya sering, karena saya sering masuk ke pedalaman Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, jawab pertanyaan saya. Menurut saudara, debit air yang keluar dari mata airnya dengan debit air yang keluar dari muaranya, mana lebih besar? Ayo cepat-cepat mikir. Pasti muaranya. Betul? Nah, pernahkah saudara pikir, kenapa nggak ngutang sungai itu? Kan pemasukannya dikit dari mata airnya. Tapi dari mana muara bisa besar? Nah, itu saya. Pemasukan saya cuma sedikit. Maaf, jangan tersinggung. Ini di bawah saya itu persembahan khotbah saya bagi jam 6. Saya nggak tahu isinya berapa, belum dihitung. Karena tadi bagi saya cepat lari bahwa pendeta Evan. Ini ciri GPDI, kok ngasih uang blok situ aja nggak dihitung, nggak diapa-apain, jadi tumpuan semua begitu. Saudara bayangkan, tadi ya, persembahan yang kedua saya kembalikan karena gereja itu lagi bangun. Saya kembalikan pakai. Jadi pemasukan saya itu sangat sedikit. Kalau dibanding keluarnya itu, wah, sudah nggak tahu berapa ribu persennya. Dan sungai itu begitu. Siap melakukan? Amin. Ya. Sebelum amin, saya ingin tunjukkan dulu. Mari kita buka 2 Korintus pasal 8. Ini rahasia yang luar biasa. 2 Korintus pasal 8. Maka itu yang sudah punya penghasilan tetap, punya usaha, tapi pelit, celakalah saudara. Dan gitu saja. Saya aja nggak punya penghasilan tetap, kecil sekali. Papa bisa pakai dari tahun 81 sampai sekarang ini. Nggak masuk akal, saudara. Bulan Januari tahun yang lalu, saya itu khotbah di Banyuwangi. 3 hari KKR, 2 hari KKR. Hari ketiga saya harus balik. Pagi itu masih ada seminar. Pas seminar sudah selesai, saya mau berangkat ke stasiun kereta api untuk pulang ke Surabaya. Berangkat ke Surabaya. Tiba-tiba ada orang peluk saya dari belakang. Saya kaget. Saya noleh. Siapa ya? Terus bilang, dia nyebut nama panggilan saya waktu di SMP. Ya, ini teman saya yang sudah 34 tahun gak ketemu, saudara. Bayangkan. Nah, dia tahu saya karena ada spanduk di kota itu nih di Banyuwangi. Nah, ketika saya dipaksa dia untuk doakan usaha anaknya, usaha properti, dan itu lagi bangun ruko sekian banyak. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya untuk saya ambil 2 ruko itu. Dia atur dengan biaya begitu mudah tanpa uang muka segala macam. Nah, coba bayangkan. Jadi sekarang kami punya 2 rumah di Banyuwangi. 1 2 lantai, 1 3 lantai. Keren nggak itu? Dan bayarnya murah. Saya bisa nyicil 10 tahun tanpa uang muka. Saya pikir, Tuhan, kok Banyuwangi? Saya nggak pernah mikir Banyuwangi. Dan waktu di Banyuwangi sekarang sudah dipakai sekarang. Oleh berapa anak saya punya usaha. Ada warnet, ada apalagi warnet, foto, lupa satu lagi. Nggak bayangkan, saudara, nggak bayangkan. Tapi Tuhan bisa tunjukkan jalan ini. Udah 2 Korintus 8. Ayo kita lihat. Apa judulnya? Ayo, Mbak Alkitab. Ada Mbak Alkitab. Nah, yang kuat, pelayanan kasih. Oke? Harusnya inilah dikerjakan oleh gereja. Begini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Ada apa ini? Ayat 2. Selagi diapakan, agar saudara bilang, dicobai dengan yang lengkap. Apa? Dicobai dengan berat. Enak enggak dengar kata ini? Jawab, enak tidak? Berarti mereka sedang bermasalah atau tidak? Bermasalah. Yang kedua, dicobai dengan berat dalam berapa hal? Baca, dalam apa? Pelbagai penderitaan. Nah, secara logika, kalau orang dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, kira-kira lihat wajah orang itu kayak apa? Pasti kayak baju nggak disetrika, leceknya nggak karuan. Betul? Tapi lihat kitab suci ini. Ayo baca yang bawa kitab suci. 1, 2, 3. Sukacita mereka meluap. Stop sampai situ. Coba bayangkan, mungkin tidak orang yang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan kok bisa sukacitanya meluap. Saya tanya dulu, ini firman Tuhan atau bukan? Atau Paulus ngarang? Jawab, Paulus ngarang atau ini firman Tuhan? Aku itu benar atau tidak? Benar. Kondisi ketiga, meskipun mereka bagaimana, kita sudah bilang, baca kondisi ketiga. Meskipun mereka apa? Cepat. Sangat miskin, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan,
sangat miskin. Suatu kali saya ajak anak-anak saya diskusi, waktu itu kami di Cirebon. Jadi kondisi gereja-gereja Makedonia itu, kalau saya pakai istilah pepatah bahasa Indonesia, sudah jatuh ketimpa tangga. Tangganya tangga besi. Sebelum bangun digigit anjing rabies. Ngerti maksud itu? Artinya bagaimana? Habis sudah. Lalu saya diskusi dengan mereka. Ayo cepat beritahukan Papa. Karena saya suka tanya pada anak-anak itu untuk jadi bahan khotbah saya. Apa bedanya miskin dan sangat miskin? Siapa bisa jawab? Cepat. Apa bedanya miskin dan sangat miskin? Oke, supaya cepat. Anak saya jawab gini, salah satu. Bagus. Pak, kalau miskin itu tidak punya apa-apa. Tapi kalau sangat miskin, apa-apa tidak punya. Oh, dan juga. Renungkan ini, renungkan. Miskin itu tidak punya apa-apa. Tapi kalau sangat miskin, apa-apa tidak punya. Jadi kalau ada orang tidak punya apa-apa, itu pasti punya sesuatu. Tapi kalau apa-apa tidak punya, ya sudah. Tapi lihat kondisi mereka. Ayo baca ya Alkitab. Kalimat terakhir ayat 2. 1, 2, 3. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Lagi sekali, ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Jadi tidak bohong, bukan? Jadi seharusnya kalau kita masih punya apa-apa, jangan pelit. Oh, gak ada yang amin lagi. Amin. Jangan pelit. Saudara, ketika saya mau menikah, orang berkata, hati-hati loh kamu salah menikah, mati muda kamu. Betul juga, saudara. Saya salah kawin, mati muda saya. Karena ini finance itu aneh sekali. Tanya istri saya itu kami itu kalau terima berkat, itu nggak pernah lebih dari 3 hari, langsung menguap. Dan hebat, istri saya itu istri yang luar biasa. Kami itu nggak pernah punya tabungan, saudara. Dan dia nggak pernah ngomel, nggak pernah takut. Kami bersyukur. Maka itu yang belum kawin, saya pakai prinsip ini. Carilah istri yang mau diajak menderita dan diajak miskin tidak ngomel. Engkau panjang umur. Dan itu istri saya. Dan itu luar biasa betul. Ayat 3. Ini buktinya bahwa pengeluaran mereka lebih besar dari pemasukan. Lihat ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3, bahkan melampaui kemampuan mereka. Lah sungai itu tadi. Ketika saya tiba di Kalimantan pertama kali, saya lihat Sungai Mahakam, saya kaget. Karena di Jawa semua sungai kayak got, ini sungai gede gitu. Karena saya naik kapal laut, masuk pelabuhan Samarinda, loh, ini laut kok ada tepinya? Kan saya kaget. Loh, ini di mana ini? Dan ini sungai. Hah, sungai apa sebesar ini? Ada kapal besar bisa masuk? Saya nggak tahu itu pertama kali. Akhirnya 6 bulan saya di pedalaman Kalimantan sampai ke Hulu Mahakam, saudara. Nah di situ saya bisa lihat. Ternyata debit air yang keluar dari mata airnya jauh lebih kecil daripada yang keluar di muaranya. Ingat orang Kristen? Papa di surga tidak mungkin buat sungai lalu lupa buat muara. Jawab, mungkin tidak? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kenapa? Kenapa enggak mungkin lupa buat muara? Nah, banjir. Maka itu ingat, hukum alam. Ada input terus ada output. Kalau saudara cuma terima, tidak pernah keluar, saudara jadi laut mati. Bukan banjir, mati. Jadi penyakit itu. Ingat itu. Maka itu apa yang saudara keluarkan, itu yang penting, bukan apa yang masuk. Maksudnya yang hobinya ngitung uang tiap hari, bertobat mulai hari ini. Berubah hobi ngitung berkat yang keluar. Berapa banyak berkat yang keluar, berapa banyak berkat yang keluar. Baru tanggal 11, saudara. Kalau ada yang mau tanya kepada saya, sudah berapa pengeluaran saya 11 hari ini? Nanti saya beritahu kalau saudara tanya. Dan saya beritahu berapa masuknya. Luar biasa Tuhan itu. Maka itu kenapa semua orang buat mesin harus pakai knalpot. Oh, tidak meledak itu. Begitu pula hidup. Kalau saudara nggak pernah mikir output, saudara jahat. Betul? Itu seperti saudara punya mulut tapi nggak punya pantat. Catat itu baik-baik. Mati orang itu. Itu saya belajar. Nah, akhirnya saya lihat sungai itu. Jawabannya ada 3. Bagaimana mungkin mata airnya kecil, muaranya bisa besar keluarnya? Ada 3. 1, ada hujan yang turun. Amin.
ada hujan. Nomor 2, makin panjang suatu sungai, ternyata makin banyak sungai-sungai kecil numpang bermuara di sungai besar itu. Termasuk got-got rumah tangga juga masuk ke situ, bukan? Bertambah debit air. Nomor 3, ada mata air tambahan yang muncul, gak tahu dari mana. Nah, saya belajar apa 3 hal itu: hujan, sungai kecil, dan mata air tambahan. Itulah bonus, katakan amin. Amin. Maka itu kalau secara kerja hasilnya pasti, lalu ada bonus banyak, jangan dimakan sekali. Awas itu. Bonus itu harus kita salurkan. Bonus itu bukan milik kita. Nah, saya pakai prinsip itu. Jadi kalau saya dapat persembahan, akhirnya sekarang pun persembahan saja saya cuma sedikit pakai sebatas saya. Yang saya perlu saya nggak banyak. Saya bersyukur pada istri saya, dia itu nggak senang macam-macam.